Blackbird aslinya 3 orang. Masa sih? Oke, halo guys, welcome back para nakama di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Muridnya Blackbird. muridnya Blackbird. Udah bukan UUS KW2 lagi, Enggak, Citra? enggak. Oke. Udah enggak. Udah nggak, sekarang udah di ZHHH. Karena ZHHH. tema kali ini kita bakal bahas soal Blackbird. Oke. Ini teori paling banyak yang orang banyak spekulasikan juga ya kau. Betul, udah lama beredar teorinya dan di chapter terbaru juga ada beberapa yang terkonfirmasi dan terpatahkan tentunya. Gitu. Tapi sebelum itu teman-teman apa kok? Like and subscribe dulu channel kita ini ya, biar makin growing followersnya dan kita juga semoga bisa ngundang-ngundang bintang tamu yang makin keren-keren ya Tra ya. Betul. Oke gitu. Kali ini kita nggak ada baca-baca komen teman-teman karena Bahasannya cukup banyak nih, cukup Iya, panjang cukup yang banyak. kali ini. Jadi kayaknya kita langsung mulai aja ke inti kemungkinan bahasannya. sampai 2 jam nggak sih kita akan Kayaknya syuting itu, 5 jam sih Iya. Tra Karena hari ini. banyak sekali teori-teori tentang Blackbird yang beredar di mana-mana teman-teman. Kali ini kita Bener. coba akan kupas tuntas terkait Blackbird. Blackbird-nya aja, tidak sama Gak usah sama krunya ya. Mungkin nanti kita sebutlah Iya. sedikit. Soalnya gini, Blackbeard ini kan seperti yang kita udah bilang di episode-episode sebelumnya, dia kayaknya diplot jadi musuh terakhirnya Luffy. Iya, harusnya gitu. ya. Makanya jadi banyak pasti teori, misteri yang menyelimuti karakter yang satu ini gitu. Ini karakter penting banget lah gitu. Di balik Im Sama sudah ini ya, maksudnya orang-orang melihatnya Im Sama ini raja dunia Raja gitu dunia. kan. Tapi kayaknya masih tidak memungkiri kayaknya Blackbird akan jadi lawan terakhirnya Di atas Luffy. raja gitu. masih ada Blackbeard. Betul, betul. Ya, nah pokoknya gini. Jadi di chapter yang terbaru di 11 berapa? 54 ya. Nah itu kita udah tahu nih kalau Blackbeard ini anak dari Rocks di Sebek. Itu udah dikonfirmasi langsung sama Oda gitu di salah satu panelnya. Ya, Dan memang tampangnya sih mirip banget ya Tra, ya. mirip ya. Kayak pinang di belah kampak. Enggak gitu dong. Iya ya benar-benar, soalnya kan ya ayah dan anak gitu, makanya nggak aneh lah kalau mereka mirip. Oke. Oke, tapi sebelum kita masuk langsung jauh ke sana dengan chapter terbaru juga kita akan Mulai dengan kupas ya Blackbeard-nya Blackbird-nya sendiri. terlebih Ya. dahulu. Yuk, let's go. Oke, langsung aja ke ini yang pertama soal Blackbeard apa nih? Nah, ini dia. Ini tampilan terbaru Blackbird di setelah dia lama tidak kelihatan itu ya betul. kok ya. Penampilan terkini di Pulau Hachinosu. Betul. Udah post time skip nih. Dengan 3 jenggot-jenggotannya Ya, itu ya. jenggotnya 3, pistolnya 3, apa-apa 3 nih. 3 Ada ya. sesuatu kayaknya sama Benar, angka 3, benar. Nomor punggungnya mungkin Nomor 3. punggungnya 3 juga kali ya. Benar, bisa jadi sih. Oke, next. Oke, nextnya nih. Ini tampilan Oke, terbaru. Nah, ini yang dia tadi. Jolly Roger-nya kok ya. Ini Yang- Jolly Roger yang, dari si Blackbeard. banyak orang spekulasikan juga karena dari Jolly Roger-nya ini Iya, kenapa 3 kepalanya gitu ya? Kenapa tulangnya itu ada 4 gitu kan? 1, 2, 3, 4. Benar ya? Tulangnya 4, betul. Iya, tulangnya Kalau kita 4. hitung ujungnya 8, tapi kalau kita hitung tulangnya 4. Betul, gitu. betul. Ini banyak spekulasi bahwa Blackbird ini makan 3 buah iblis atau 3 kepribadian, Dia 3 gitu ya. kepribadian atau dia sendiri 3 orang kayak tadi Betul, gitu. ya. 3 orang jadi Saya 1. 3 orang, aslinya 3 orang. Dia gitu. 3, guys. Iya, benar. 1 ngilang. Benar. Oke. Selain ini sebenarnya ada lagi sih yang kepalanya 3. Apa? Zoro. Waktu Asura tapi. Itu pembahasan kita beberapa episode lalu ya, gara-gara Zoro gitu ya. Gara-gara Zoro nih sebenarnya ini Asura, jangan-jangan Blackbird bisa Asura bisa gitu Asura. kan. Bener-bener. Udah amat lah, udah Oke, lanjut. Udah teori ngawur nanti dulu. Next. Nah, ini dia Wah, yang ini. menjadi ini kok, yang menjadi pembahasan banyak orang pada saat itu. Yang menjadi dasar teori kenapa bisa dibilang dia punya banyak kepribadian Iya. gitu ya. Karena seperti yang kita lihat banyak keanehan gitu ya. Ini kita lihat satu-satu ya di chapter ya 223 itu lihat giginya ada 3 3 yang yang ompong. ompong. 225 tuh 3 yang ompong juga. sama juga gitu ya. 236 itu yang Nggak bawah kelihatan nggak bawahnya. kelihatan gitu. Yang 440 nih, Masih ini 3. juga. Nah, yang mulai di 543 nih, udah 4 nih bolong ompongnya nih ya. Kayaknya gara-gara nggak sering sikat gigi sih kayaknya. Tapi di 577 Ditambal. ompong lagi, tapi beda ompongnya. posisi ya. Iya. Iya ya. Ini ganti-ganti mulu. Di yang Bener. terakhir 581 malah jadi bagus. Lengkap Betul, tuh. jadi lengkap tuh. Minum susu kayaknya pasti Benar. dia. Kayaknya di sini. gara-gara kayak Luffy sama Brook waktu di Wokek ya. ya. Dia minum susu akhirnya. Benar. Setelah sekian lama dia berapa ratus chapter nggak minum susu, akhirnya di 581 baru minum Benar. susu. Iya, ini pokoknya banyak menimbulkan spekulasi bahwa Blackbird ini aslinya
banyak kepribadian yang berbeda gitu loh. Karena waktu itu si apa aku lupa masukin lah gitu. Pas si Bagi bilang bahwa ini orang nggak pernah tidur Iya, gitu iya. loh. Itu ada tuh. Jadi waktu pertama kali mereka saling ketemu, krunya Roger sama krunya si Whitebeard ya. Whitebeard, Waktu itu iya. waktu Whitebeard, dan mereka dia bilang si Shanks sama Bagi waktu itu masih bocah. Dia bilang nih ada yang tuh lihat tuh anggota barunya si Whitebeard. Ada yang aneh nggak kata dia? Dia nggak pernah tidur nih selama kita pesta di sini Iya, gitu. iya. Aneh banget. Dia selalu terjaga ya. Nah ini nih. Ini diambil dari ini dari ininya Arya. Selama Aryanus hidupnya dan- ya. Ya. Dia nggak pernah tidur. Katanya nggak pernah tidur selama hidupnya gitu. Terus si Shanks malah kaget kan. Wah mana mungkin kalau kayak gitu enak dong dia bisa hidupnya 2 kali lebih senang gitu kan, nggak pernah benar. tidur soalnya Shanks party mulu kayaknya Benar. kerjanya gitu. Tapi kata Bagi bukan itu poinnya Bukan gitu. itu, Kau nggak ngerti. Dia ini monster gitu Iya kan. bisa nggak tidur. Tapi kenapa Bagi tahu ya? Maksudnya apakah Dengar dari mana gitu? maksudnya ininya. seorang Shanks juga tuh nggak tahu gitu loh Iya. bahwa ada teori-teori seperti itu gitu loh. Blackbeard itu nggak pernah tidur gitu ya. Benar-benar. Apakah memang Bagi sebelumnya kenal sama dia kah atau memang itu spekulasi Bagi aja pas lihat wah ini orang nggak tidur-tidur Kayaknya monster masih nih orang nih spekulasi gitu. sih. Tapi sebenarnya memang ada sih beberapa yang teori, tapi nanti belakangan kita kasih lihat ada gambar yang lucu. Oke. Tapi itu masih cocok logi banget kalau menurut gua. Oke. Tapi kalau dari gambar yang tadi aja nih sebenarnya kelihatan ini perubahan apa ya, desainnya sedikit-sedikit tuh berubah ya nggak sih? Benar. Pertama kali ketemu Luffy yang pas masih di Jaya nih yang chapter 200-an masih kayak nggak terlalu kelihatan bajak laut. Ya. Makin kesini makin mirip bajak laut, terutama yang tampilan terbarunya yang jenggotnya udah ada kuncir 3-nya, terus jadi lebih panjang Malah gitu. dulu ada yang desain yang dia ini kan nggak ada jenggotnya kan, habis itu lama-lama ada jenggotnya Lagi 2, tumbuh, jenggotnya 2, habis itu sekarang udah 3 gitu Betul. kan. Tuh betul. Gitu Itu banyak yang bilang bahwa jumlah jenggotnya itu tergantung sama buah iblis yang sudah dia konsumsi kok. Makanya gue bilang ada aja nih orang teori-teori bikin gitu kan. bisa aja ya. Nah ini teori gigi yang paling banyak juga orang Teori gigi yang omongin gimana ya. tuh, Tra? Iya, bahwa jadi teori gigi itu ada yang ya ompong 4 ini, ompong 3 dan yang masih full semua. Gitu. Masih Itu lengkap. teori mereka punya shift-shiftan lah untuk mengendalikan badannya Blackbird Jadi ini, mereka gitu. kayak split personality. Bener. Tapi munculnya ganti-gantian Benar. gitu. Nah, ngomong-ngomong personality, kita lihat next slide-nya ini Oke, yang sudah next. aku siapkan. Nah, ini Blackbird ini kadang menunjukkan dia ada sifat-sifat dia tuh yang dia tuh benar-benar yang menunjukkan tipe jahatnya dia, yang benar-benar licik. Ada benar-benar dia orang yang benar-benar takutan banget, takutan. Ya, banget apa segala macam. Sama satu lagi ya, yang benar-benar yang apa namanya tipe periang banget gitu. Kayak Luffy lah bisa dibilang gitu kan. Benar. Dia apalagi kalau dia lagi makan pai apa segala macam. Nah, itu dia kan periang banget kan. Yang di Pulau Jaya tuh benar-benar tipe yang periang itu yang Bener. yang apa mimpi manusia tidak pernah berakhir yang dibilang gitu kan. Yang Nah, benar-benar. tapi yang paling banyak sering keluar juga nih yang dia tipe ambisius yang misterius gitu sama dia yang takut-takutan ini gitu kan. Bener sih, gue pernah baca yang ini juga, emang dia tuh jadinya yang kayak tadi lu bilang dia shift-shiftan keluar kadang-kadang, soalnya dari yang tipe-tipe ini yang gue paling kelihatan tuh pas dia ketemu Luffy di Impel Down sama ketemu Whitebeard di Marineford. Soalnya gini, dia kan udah ngebunuh anak buahnya si Whitebeard sendiri gitu, maksudnya rekan sesama nakamanya, dan itu kan dosa besar menurut Whitebeard. Harusnya dia kalau sebagai manusia yang ini punya merasa bersalah dong. Tapi dia ketemu Whitebeard entengnya Hi Pops, apa nggak ketemu itu kayak Hi Pops. kayak apa ya, kayak nggak ada rasa bersalah atau rasa berdosanya, seakan-akan dia lupa gitu sama dosa masa lalunya. Padahal kan dia kalau lu abis salah sama orang lu nggak enak dong sama orang itu, masa kok lu bisa sok akrab gitu sama dia gitu. Ketemu Luffy juga dia yang nangkep kokoknya gitu, jelas-jelas dipenjarain, dan dia emang tadinya mau nangkep si Luffy kan. Ketemu Luffy di ini dia sempat bercanda gitu pas ketemu di gerbang Impel Down tuh, pas ketemu sebelum mereka diinin Magellan tuh sempat bercandain Luffy kan, yang Luffy-nya langsung marah tapi ditahan Ivankov karena mereka nggak punya waktu buat ngelawan si Blackbeard gitu. Dia harus cepat-cepat nyelamatin Ace gitu. Jadi di situ ada apa ya? Di situ mungkin menimbulkan teori orang-orang kalau ya mungkin bener sih dia personalitinya bisa ganti. Iya, banyak Jadi personality. pas ketemu Whitebeard beda sama personality pas dia ngebunuh si Tetch, si rekan satu ininya, si nakamanya gitu. Benar. Yang tipe-tipe dia yang periang banget itu memang ditunjukkan pas masih dia jadi krunya Shirohige juga dulu ya. Kalau dia masih
masih yang udahlah bodo amat gini-gini. Bener. Udah lo ini posisi ini emang buat lu gitu. Santuy. Yang memang ketawa-ketawa doang apa segala macam. Tapi giliran ternyata si Tej punya buah iblis yang dia mau, dia langsung berubah, mungkin personality yang lain keluar, dia dibunuh lah nakamanya. Bener. Dan seolah-olah pas habis itu ketemu Whitebird seolah-olah lupa personality yang periangnya muncul yang halo Pops. Iya, tapi gitu. dia memang mungkin ya yang aku tangkap kalaupun dia memang punya 3 personality ini. Jadi mereka tuh punya peran masing-masing gitu loh kok. Benar. Jadi yang benar-benar yang jahatnya itu benar-benar dia yang eksekutor gitu jadinya kan. Gitu. Benar, dan ini emang kayak di beberapa kejadian orang split personality ya memang seperti itu. Jadi saling nggak tahu, beberapa tuh saling nggak tahu. Kayak mungkin kalau ada yang pernah nonton filmnya James McAvoy yang apa tuh namanya? Split. Split kan dia punya ada berapa personality di dalam badannya, dan masing-masing personality itu muncul buat ada yang muncul misalnya buat ngelindungin si orang aslinya gitu. Kalau orang aslinya misalnya penakut atau apa dan dia takut terluka, dia merasa terancam, personality yang kuat muncul dan itu nge-take over bodinya sedemikian rupa sampai bodinya juga ikut berubah. Dia yang tadinya lemah kayak nggak punya superpower bisa jadi kayak superhuman gitu. Dan mungkin itu yang terjadi sama Blackbird, karena kita sering banget nih lihat Blackbird tuh takut banget sama rasa sakit gak sih? Iya, benar. Dan itu kita masih belum tahu sih memang ini apakah pengaruh buah iblis yang dia makan gitu, buah kegelapan, atau memang badannya gitu kan. Seperti kata Marco kan badannya emang agak unik. Iya. Dia pas dipukul Ace aja ngerasa sakit banget gitu kan. Dipukul Whitebird kayak waduh yang dibacok sama Blackbird itu kan dia Whitebird gitu kan. Iya, sakit. Bener-bener kayak ampun-ampunan gitu sakitnya. Iya. Benar. Jadi kayak gimana ya? Ya bisa jadi gitu. Blackbird yang asli tuh mungkin yang emang pengecut atau apa, dan begitu dia mengalami sesuatu, yaitu kepribadiannya langsung di take over sama kepribadian lain yang lebih dominan, yang lebih kuat. Kayak mungkin pas dia ngebunuh si Tej, yaitu kepribadian yang jahatnya yang muncul gitu. Nah, ini pas adegan yang dia diserang-serang lah pokoknya. Ini yang ditusuk sama Lau yang di kiri. Kalau yang itu yang diserang sama Ace tuh yang di kanan tuh, sama yang bawahnya yang dipukul sama si Whitebeard. Itu yang atas apa Luffy tuh? Karena Luffy soalnya Luffy. Oh, Luffy ini. Itu gear 2 sempat itu. di impel down pas ketemu. Pas ketemu kan si Blackbird bercanda, dia Luffy sempat mukul sih sekali sebelum akhirnya dicegah Ivankov. Gitu. Oke, itu sih paling jadi ada 3 kepribadian yang berbeda dalam satu tubuh yang kita lihat gitu ya. Yang ditunjukkan sama orang ini gitu loh. Blackbeard yang pengecut, Blackbeard yang periang, Blackbeard yang kejam gitu, yang emang jahat. Ada gitu teori bilang ya itu dia punya 2 kepribadian itu, 3 kepribadian itu, atau dia punya 3 jantung kok. Iya, gue pernah baca juga yang teori dia punya 3 jantung nih. 3 jantung karena ada juga yang menganggap bahwa sebenarnya dia ini antara punya 3 jantung atau enggak karena dia makan buah iblis yang selanjutnya ini nih yang orang-orang pernah selalu bilang yang Cerberus. ini. Nah, tapi ini karena sudah terpatahkan sama apa namanya pedangnya Shamrock gitu kan. Jadinya ini tampaknya hampir tidak mungkin gitu ya gitu. Rasanya nggak ada sih, belum pernah ada sejarahnya 2 buah iblis yang sama gitu. Pasti 1 doang. Tapi mungkin bisa jadi kalau smile-nya yang sukses. Smile yang sukses. Kayak smile-nya si Momonosuke lah sama istilahnya. Kaido ya. Iya gitu. Bisa gitu jadi, sih, bisa jadi ya. Jadi entah yang dimakan Shamrock atau yang dimakan Blackbeard ini adalah smile yang sukses. Tapi kayaknya sih kalau menurut gua, kalau emang teori itu mungkin yang Shamrock, soalnya yang Blackbird kan udah lebih lama tuh. Iya. Sementara smile yang sukses kayaknya lebih baru. Ya nggak sih? Jadi kayaknya nggak mungkin yang dimakan Blackbird yang smile. Kalau benar ini teori smile. Dan iya, dan sama pedangnya sama pedangnya Shamrock yang makan buah iblisnya, jadinya bukan Shamrocknya. Bukan Griffon kan namanya? Bukan. Oh, itu punya kembarannya sih kalau itu. Sama Blackbird ini jantungnya 3, jangan-jangan anaknya Kakuzu lagi. Iya, bisa jadi. Kakuzu bukan 3, malah ada 5. Banyak 5 dia. Lebih. 4, 1 di depan gitu kan. Iya, benar. Oke. Nah, tapi setelah kita lihat ini sudah tidak jadi possibility dari seorang Kurohige, yang kita lihat sekarang untuk buah iblis ya, kita bisa next. Nah, yang kita sudah punya, yang sudah dipunyai sama Kurohige itu adalah Yami-Yami dan gura-guranya ya. Walaupun gura-gura itu tidak dimakan secara langsung sama Kurohige gitu ya. Ada cara unik yang ditunjukkan sama Kurohige saat mengeksekusi si ayahnya sendiri. Dan kita masih belum tahu gimana gitu karena ditutupin kain hitam. Betul.
Dan tampaknya itu memang dirahasiakan sama dia sama apa namanya anak-anak buahnya itu teknik itu dengan cara menutupinya dengan kain hitam Di kain tersebut hitam, gitu. ya. Ya. Nah, Ini setelah di time skip, setelah dia sudah makan buah iblis ini ya, terkonfirmasi dia sudah punya 2 buah iblis ya kok ya, yang sejauh ini sudah terkonfirmasi gitu ya. Yang banyak orang bilang ya udah 3, yang karena banyak satunya clue-nya 3 gitu, jadi kemungkinan dia bakal makan 3 gitu ya. Ya. yang bilang bahwa kalaupun tadi possibility-nya ada Cerberus ya udah satunya Cerberus, 2 yami-yaminya, yang 3-nya adalah gura-guranya gitu ya. Jadi memang ada 3 tipe buah iblis sudah masuk semua di dia, Paramecia, Logia sama Zoan-nya Kalau masuk semua. Cerberus pas tuh teori yang 3 itu. Bener, itu udah masuk semua tuh. Tapi yang sejauh ini Master Konfirmasi baru 2 itu aja teman-teman. Nah, ada teori yang aku baca di beberapa artikel gitu ya. Nah, ini ada 4 buah iblis yang sejauh ini sudah yang akan diincar sama si Kurohige ini gitu kan. Yang kita ke ini dulu deh, Ope Nomi dulu deh, karena dia sudah nyamperin si Lau kan beberapa waktu lalu gitu kan. Kayaknya mungkin Untara udah dapet, enggak dapet karena Launya kan kabur. Launya dibawa kabur sama si Beppo ya. Nah, selanjutnya itu ada Mero-Meronya si Hancock gitu ya. Ini juga dia berusaha dapetin tapi gagal karena Hancock masih terlalu kuat. Betul. Nah, 2 di awal ini aku ada baca teori bahwa sebenarnya itu Jolly Roger-nya si apa namanya Blackbird ini kan ada beberapa 8 tulang ini, ya. 8 ujung tulang, 4 tulang ini kan jadi 8 ujungnya. Benar. Itu merujuk kepada Hebebe Nomi Yamata no Orochinya Orochi gitu kan. Kita tapi belum terkonfirmasi gimana. Tapi sebenarnya Orochinya juga udah meninggoy juga kan sebenarnya. Harusnya udah meninggoy Orochi sih. Tapi si Kurohige kan apa pernah ke Wano nggak ya dia? Dia Kurohige ya? Seinget gue nggak pernah ke Wano kan. Sama tapi nggak pernah. Entah kenapa kayak ada teori merujuk ke sana gitu. Dia dapetin buahnya Orochi gitu. Yamata no Orochinya si Orochi gitu loh. Iya. Gitu. Nah, iya memang belum terkonfirmasi. Memang kayaknya Blackbird belum pernah sama sekali ke sana sih. Belum sih. Tapi apakah memang destinasi selanjutnya ke sana? Tapi ke sana dia sudah nggak bisa ketemu sama Orochi gitu. Karena udah tewas. Orochinya juga udah tewas juga gitu loh. Kalaupun buahnya respawn ya udah lama juga nggak tahu sih respawnnya. Tapi kayaknya yang Yamata no Orochi ini kayaknya aku belum bisa ini deh. Belum valid banget lah untuk bisa diincar sama Kurohige gitu. Betul. Satu-satunya yang bisa mencocok logikan adalah ya ada 8 ujung tulang aja di benderanya itu Betul. Kalau baku-baku gimana tuh? Baku-baku ini sama OP-OP ini aku punya teori kok. Gimana tuh? Jadi nyambung sama topik kita sebelumnya bahwa dia ini punya tiga kepribadian kok. Tadi aku juga baru kepikiran kok. Apa tuh? Kemungkinan ini OP Nomi ini bisa jadi 3 kepribadian orang itu di OP Nomiin masuk ke dalam satu badannya Kurohige ini. Iya. Sama nanti bisa nyambung sama teori orang-orang bahwa Rox di Sebex ini punya OP Nomi kok. Iya. Ya kan? Jadi ada kemungkinan OP Nomi ini dipakai untuk menggabungkan 3 kepribadian masuk ke dalam satu badan ya. Si Blackbird benar. ini. Tapi kita sejauh ini belum pernah terkonfirmasi OP Nomi ini bisa melakukan hal tersebut gitu. Cuma bisa memindahkan jantung aja. Bisa aja jantung dimasukkan 3 jantung ke dalam satu badan nggak sih, Go? Iya, benar. Itu nggak menutup kemungkinan loh. Kita cuma dikasih lihat yang di Pang Hazard sih, terutama kan Smoker mata Shigi ditukar, tukeran doang kalau sama si ini. Tapi kalau ada lebih ekstra dimasukin, nah itu kita belum tahu apa yang terjadi. Belum tahu apakah bisa valid apa enggak jantungnya gitu kan. Dan bisa juga itu yang bikin Marco bilang ya tubuhnya dia beda nih, tubuhnya si Blackbird ini beda gitu kan. Ya kan, jadi itu bisa masuk di OP gitu kan. Benar, make sense. Ini ada yang bilang juga teori OP ini karena ngelihat posenya si Rox the Sebex di chapter terbaru. Nanti itu kita masuk di pembahasan selanjutnya. Nah, untuk baku-baku sendiri, baku-baku itu kan dimakan sama Wapol ya kok ya. Iya. Kalau nggak salah waktu itu correct me if I'm wrong, itu si Blackbird dulu pernah ke Drum Island nggak sih? Dia pernah ke waktu Drum nyari kan? Ace. Benar kan? Jadi mungkin atau Ace yang pernah.
waktu itu jadi objektifnya dia pengen nyari Wapol gitu sebenarnya gitu. Jadi pernah bener. Dia waktu pas ke sana terus Wapolnya kabur. ya Makanya Wapolnya Dalton kabur. yang ini kan Dalton waktu itu marah banget sama Bener. Wapol. Ini jadi raja, Bener. giliran negaranya diserang kabur sama semua tentaranya. Benar, karena ada teori yang bilang bahwa sebenarnya dia ini bisa misahin badannya dia gitu. Bisa misahin, tapi dia nggak tahu how to gabungin lagi. That's why dia butuh Boy Iblis baku-baku. Karena di gambar tadi yang dikasih tunjuk sama Mimin kita ada apa namanya? Bahan percobaannya Wapol itu yang Emang dia kemampuannya Wapol ini kita pernah bahas nih kan di episode yang buah iblis underrated. Sebenarnya bawahannya Wapol tuh lumayan powerful karena bisa ngegabungin 2 orang jadi satu. Bener. Asal dimakan ntar keluar lewat pintu di perutnya jebret. Waktu itu ini siapa Kuro sama Marimo jadi Chess Marimo. Jadi Chess Marimo namanya Chess sama Marimo tadinya 2 orang. Ya. Nah tapi nah itu dia alasannya kenapa dia sebenarnya tahu untuk memisahkan badan dia mungkin ya, tapi dia nggak tahu nih cara gabunginnya lagi. Nah that's why dia butuh si buah iblis ini gitu loh, untuk nanti mungkin dia bisa kasih ke anak buahnya untuk dimakan gitu loh. Jadi untuk asis dia baku-baku Nomi. Tapi sejauh ini yang paling aku bisa ini sih OP Nominya sih ini. Ya, yang paling make sense OP itu soalnya. Bener. Dan dia bisa ngasih orang immortality. Bener. Gitu. Banyak ininya possibility-nya. Yang gue masih nggak tahu tuh dia ngincar Mero Nomi buat apa ya? Ya, padahal di sana pun Mero tapi sebenarnya ini kan memang dia incar kan karena dia pergi ke Amazon Lily gitu loh untuk ngincar si Hancock-nya. Tapi Hancock pun bilang gitu bahwa ini buah iblisnya nih nggak akan ngaruh kalau lu nggak cantik gitu loh. Ini worth ke gue karena gue memang cantik juga dan mempesona orang. Soalnya emang tergantung ini hati orangnya gitu kan. Jadi kalau semakin cantik atau semakin berpengaruh orangnya, Mero Nominya semakin powerful. Jadi kalau Blackbird yang makan, siapa yang terpesona sama dia? Mero gitu Mero kan gak ada yang jadi batu. Gak gitu. mungkin kan. Kalian pasti jijik juga bayangin Blackbird makan buah iblis Mero gitu kan, terus dia begini kan. Aneh gitu kan nggak cocok. Makanya ini masih jadi misteri buat apa. Kenapa ya di krunya Blackbird sendiri belum ada sosok itu. Yang ganteng siapa coba, yang cantik siapa? Cantik Katarina Devon doang cewek ya, begitu fisiknya nggak bisa dibilang cewek cantik loh Katarina Devon tuh. Cantik bukannya tapi, main fisik ya. Bener, cantik tapi ya begitu gitu loh. Iya. Yang ganteng juga tapi, siapa? Kalaupun dia mau tujuannya kasih ke Katarina Devon udah punya buah iblis kok. Bener, udah punya gitu. yang QB itu. Bener. Oke. Nah ini untuk buah iblisnya sejauh ini. Mungkin kalau teman-teman punya teori lain ya terkait ada punya tambahan. Buah iblisnya si Kurohige ini yang dia incar atau dia memang sudah ada di dia gitu ya. Teman-teman boleh banget komen di kolom komentar ya Pak ya. Bener. Langsung aja taruh di kolom komentar menurut kalian yang paling possible nih. Ini dari teori yang kalau Blackbird udah makan 3 buah iblis. Tapi kenapa 3? Karena ya itu tadi. Ini Blackbird tuh banyak banget simbolisasi angka 3-nya gitu. Yang kayak tadi kita lihat kan, pistolnya 3, jenggotnya 3, kepalanya 3, apa-apa 3 gitu. Benar. Oke, terus nextnya. Oke, next. Nah, di sini juga bahwa ini kita flashback ke beberapa. Iya, ini pas di Jaya ini dulu sempat jadi diskusi banyak orang juga nih waktu pas mereka ketemu Blackbird. Nami bilang kan bukan dia. Terus Zoro sama Luffy ngerasa it's they probably gitu. Jadi jamak gitu ininya, bukan satu orang. Benar. Tapi kenapa ya maksudnya Zoro dan Luffy ini bisa ngeh gitu bahwa ini orang ini banyak gitu loh. Jadi ada beberapa kemungkinan sih sebenarnya di sini Kalau satu ya itu tadi Haki Raja mungkin ya, karena kan sebenarnya mereka berdua punya Haki Raja, jadi bisa ngerasain mungkin aura-aura atau ininya. Kalau Blackbird ini jiwanya lebih dari satu, soulnya mungkin. Atau enggak, kalau menurut gua salah satu yang possible lagi sebenarnya Day ini adalah maksudnya bukan merujuk ke Blackbird-nya sendiri tapi ke nakama-nakamanya. Jadi Luffy sama Zoro nih tahu gitu kan orang-orang yang memang ya dia pasti punya nakama, orang kayak gini gitu, orang yang punya mimpi, punya ini, dia pasti punya nakama, dia nggak mungkin sendirian gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, yaitu tadi yang satu yang mendukung teori kalau si Kurohige ini punya multi personality karena si Zoro sama Luffy ceritanya bisa ngebaca auranya. Yang kedua ya ini Zoro sama Luffy bisa ngebaca ya sifat orang aja, karena orang-orang yang memang ini pasti punya nakama gitu. Day di sini tuh merujuk ke
nakamanya dia yang mana abis itu kita gak lama ditunjukin kan bener dia punya nakama sih. Ada si Dokyo, ada si Jesus Burgess, si Van Auger gitu. Gitu. Tapi di sini aku lebih ini kayaknya condong ke mereka yang pertama condong ke ya. yang pertama sih. Mereka si Luffy sama Zoro ini sudah bisa kayak Membaca. merasakan lah ini orang ini banyak gitu ya. Ya. Nggak cuma he doang, they gitu ya. Ya. Ini emang ambigu banget. Dulu juga sempet jadi bahan perdebatan sih antara orang-orang gitu. They ini maksudnya apa sih gitu yang Zoro bilang. Iya. Nah, oke. next. Karena tadi kita juga sudah membahas bahwa they ini mungkin salah satunya adalah kru-krunya si Kurohige ini. Nah, kita bahas sedikit terkait tentang krunya gitu ya. Kita seperti yang kita ketahui dengan baju strip-strip ini mereka diambil dari Impel Down lantai 6. Baru kabur penjara ini masih baru jailbreak ini. Betul. Masih yang mana itu ada penjara. si Katarina Devon, si apa namanya? Avalo sama belakang itu Vasco Shot, Vasco San Juan Wolf, Shiryu. San Juan Wolf ya, sama Shiryu benar. 5 itu benar. yang Tapi yang diambil dari lantai 6 itu si Katarina Devon. Yang lainnya juga sama, ya. Semuanya lainnya itu, semua kan. Semua itu mereka yang selamat dari Battle Royale di lantai 6 dan yang milih buat gabung sama si Kurohige gitu. Nah, itu dia yang jadi pertanyaannya adalah kenapa jadi sebenarnya ada teori bilang bahwa sebenarnya lantai 6 Impel Down itu nggak banyak yang tahu, apalagi orang-orang di luar pemerintah dunia gitu loh. Kenapa seorang Kurohige itu tahu gitu loh. Tapi jadi di sini kenapa aku taruh ada si Shiki. Ada teori bilang bahwa tampaknya Shiki ini adalah salah satu mentornya Kurohige. Iya. Shiki ini kan orang pertama yang lolos dari Impel Down. Betul. Sebelum lantai 6 juga. Lantai 6 juga. Lantai 6 dan that's why mungkin Shiki ini tahu bahwa keberadaan lantai 6 itu ada dan orang-orangnya itu orang-orang yang kuat-kuat semua gitu. That's why Kurohige bisa tahu gitu loh dengan entah dia tahu dari Shiki langsung atau mungkin ada orang lain yang memang dekat dengan Shiki dan memberitahukan kepada Kurohige juga. Yang aku baca teorinya bahwa Shiki ini adalah salah satu mentornya Kurohige kemungkinan besarnya. Iya, karena kan emang bagian dari krunya Sebek juga kan si Shiki ini. Benar. Jadi sebenarnya di satu sisi ini agak mendukung teori yang tadi kalau si Sebek ini ada di dalam si Kurohige gitu. Karena kan biar bagaimanapun itu kayak mantan kaptennya lah gitu. Mungkin mereka masih ada hubungan, mungkin Sebek entah gimana caranya mungkin dia ketemu lagi sama Shiki, entah Shiki masih loyal atau entah Shikinya dipaksa sama Sebek gitu. Jadi akhirnya dia ngebocorin rahasia soal Impel Down lantai 6 itu ke si Kurohige gitu. Tapi waktu itu Shiki ini kabur dari Impel Down ada dijelasin nggak ya kalau dia nggak pernah dikasih lihat secara langsung sih setahu gue. Apakah dia dibantu orang atau gimana gitu? Nggak, karena Shiki kan emang bisa terbang kebetulan, makanya dia nggak sulit buat kabur. Tapi gue nggak pernah inget gitu karena ini adanya di movie juga, jadi nggak canon sih sebenarnya. Cuman akhirnya jadi canon karena soal si Shikinya pernah di-mention gitu kan, dan dia muncul sebagai krunya Sebek. Gue lupa movie yang mana ya Shiki ini, tapi dia pernah sih kabur. Terus ketemu lagi sama ini Roger. Diceritain gitu. Juga di movie ya jadinya ya. Apa War ya namanya lupa. Dia abis itu berantem sama Roger, lagi dia ngumpulin kru banyak gitu kan. Berantem sama Roger dan kalah. Ya. Nah, itu dia gimana mungkin yang jadi teori kita bahwa bagaimana Kurohige ini bisa tahu gitu loh, untuk rekrut orang-orang ini dia harus ke lantai 6 level 6 Impel Down gitu loh. Benar-benar itu info super rahasia yang gak banyak orang ada banyak orang tahu kan. Benar-benar. Gitu. Dan iya sih, teori kalau Sebek sebenarnya masih hidup dan ada di dalam ini Kurohige itu sebenarnya lumayan masuk akal ya, karena itu si Blackbeard ini Kurohige ini dia punya rencana tuh emang udah detail banget dari awal, mateng gitu. Dia rela jadi si Chibukai cuma demi dapat akses dan dibuang begitu aja gitu status si Chibukai karena dia udah tahu goalnya apa dari awal itu tuh. Itu gitu. Udah diperhitungin segitu detailnya sampai dia ke Marineford buat nyuri ininya si Shirohige gitu segala macam. Dia sebenarnya dia bilang juga kan di awal dia sebenarnya bukan mau nyangkap Ace, dia cuma butuh korban tumbal intinya bajak laut dengan bounty gede buat dia tangkap.
biar dia bisa jadi si Chibukai. Makanya dia tadinya ngincer Luffy. Cuman Luffy dilindungin Ace, ya udah Ace-nya aja yang dia tangkap gitu. Nah, kebetulan dapat bonus si Hirohige-nya ngikut. Iya, gitu. Tapi intinya memang dia mau ke Impel Down buat ngerebut orang-orang di sana gitu, buat ngerekrut orang-orang lantai 6. Entah apa motifnya. Goalsnya sebenarnya ke sana juga untuk dia nangkap seseorang. Pattern itu dia mau nangkap seseorang, dia dijadiin si Chibukai, dia jadi si Chibukai, dia bisa dapat akses yang ke Impel Down. Yang Current tuh, yang trio itu dari Marineford ke Impel Down ke Enies Lobby. Iya. Current apa tuh namanya gue lupa. Nah, dia dapat di Impel Down, dia keluar ke Marineford. Dia bisa dapetin kekuatannya si Hirohige di situ. Gila gitu, sih, mateng banget sih ini orang sini. Perencanaannya Perencanaannya mateng banget. Jangan-jangan gitu. Satu lagi soulnya Oda sendiri nih. Mirip ya, mirip bikinnya gitu ini kayak Oda nih. Iya, mateng gitu kalau ngerencanain. Gua sendiri nih yang bikin cerita dong gitu. Representasi Oda adalah Blackbeard. Jangan guys. Jangan dong. Oke. Itu sih paling sejauh ini teori dari gua itu bahwa dia tahu semua tentang Impel Down itu dari si Om Shiki ini gitu. Iya. Nah. Bener sih, gue so far emang setuju sama teori itu menurut gue lumayan make sense juga kalau Rocks the Sebek walaupun udah diperkenalin sebagai ayahnya gitu, tapi mungkin bukan dalam sense kayak ayah anak beneran gitu, jadi bisa aja ya kayak tadi bilang soulnya masih ada di dalam si Blackbeard. Soalnya menurut gue ini agak kurang wah gitu reveal-nya kalau cuma diperkenalin sebagai ya udah jadi ayahnya si Blackbeard aja gitu pas dia muncul si Rocks the Sebek ini. Timenya terlalu kayak terlalu cepat aja nggak sih? Terlalu cepat dan terlalu biasa aja gitu. Kayak nggak wah nih kayak waktu pas reveal nih di chapter 1143 kan kayak gini nih. 1154 sorry 1143 lagi tuh. Ini posenya yang 2 jari ini yang tadi kita bilang yang kayaknya dia makan buah OP-OP tuh dari sini. Ya karena sebelum panel ini ada gunung yang dibelah sama dia kan. Iya. Tapi banyak orang bilang juga bahwa jarinya itu karena dia mau bertanya 2 hal tuh kok. Ya sebenarnya karena dia mau nanya 2 hal dan dia bilang yes 2 kali gitu kan. Oke, bocah kalau lu bilang yes 2 kali karena itu cuman yang gue mau dari pertanyaan ini gitu. Tapi ini pose ini memang berada di tengah-tengah 2 pernyataan kok. Iya. Setelah panel gunung terbelah dan sebelum dia mau nanya gitu kan. Jadi itu masih menjadi ambigu. Ini pose jari ini adalah untuk setelah dia ngeluarin jurus atau dia mau memberikan 2 pertanyaan gitu. Betul. Nah, sama di sini sebenarnya mau gua iniin lagi adalah reveal-nya dia sebagai ayahnya Blackbeard ini kalau menurut gua ya cukup mengecewakan sih. Karena gini, lagi-lagi di One Piece nih ya, semuanya tuh dibantu sama keluarga lagi gak sih berarti? Intinya kalau lu bukan anak siapa-siapa lu gak bisa jadi siapa-siapa gitu. Ya gak sih? Luffy bisa jadi terkenal karena so far dia punya keturunan dari Monkey the Guard, Monkey the Dragon gitu. Jadi orang tuanya tuh memang seorang penting. Hampir semuanya di One Piece Shanks bisa jadi karena dia keturunan Vigarland, tahu-tahu gitu kan. Punya kembaran Shamrock. Dan sekarang Blackbeard ternyata anaknya Sebek gitu. Jadi lagi-lagi gitu. Lu kalau bukan siapa-siapa, lu nggak bisa jadi orang ini gitu kesannya. Yang mungkin nggak masuk ke dalam rule itu paling ya Roger sama beberapa krunya gitu. Karena kita masih belum tahu. Tapi kan Ace ya karena dia anak Roger. Lagi-lagi gitu. Bener. Jadi kayak kurang kelihatan juga di Yonko sekarang gitu ya. 3 orang Yonko ini punya orang tua yang bagus, orang tua yang orang penting lah orang gitu. penting juga pada zamannya gitu loh. Lagi-lagi mengandalkan kekuatan privilege orang tua. Ternyata di dunia One Piece gitu juga ya. Nggak paman, nggak orang tua ya kan. Aduh, gitu juga. Tapi di sini terkadang Oda tuh cuma menunjukkan bahwa misalnya dia kenalin Rocks di Sebek. Apa tuh tulisannya tadi yang ketutupan itu Captain of Rock Pirates biasanya cuma Father begitu kok biasanya cuma begitu Captain of Future Captain of Rock Pirates atau apa gitu. Jarang Oda tuh ngasih dalam kurung gini Father of Blackbeard atau apa gitu kan. Biasanya dia tuh kalau ngasih info tersirat
gitu ya nggak sih? Beberapa ada yang langsung dikonfirmasi, tapi konfirmasinya bukan lewat panel ini gitu ya. Jadi lewat kata-kata, mungkin lewat balon dialog atau apa gitu. Benar. Tapi teman-teman, aku sarankan jangan langsung percaya sama Oda. Takutnya untuk father secara ayah biologisnya ini ya, apa namanya? Jadi hubungannya mungkin bukan langsung ayah anak kayak Roger sama Ace gitu. Benar. Ini bisa jadi teman-teman, karena konsep di dunia One Piece itu kan kadang banyak ya gitu ya. Banyak, bener. Jadi bisa jadi dia seperti Shanks dan Uta jatuhnya gitu kan. Jadi ayah angkatnya Blackbeard kah atau apa, tapi teman-teman bisa nulis pendapat teman-teman gimana coba. Apakah benar ini ayah biologis atau ini ayah? Bener. Ya ayah angkat aja atau ayah gitu loh. Spiritual mungkin kayak sebenarnya kan Roger itu will-nya diwarisin secara spiritual ke Luffy gitu. Dan tadinya sebelum ada reveal ini kita nyangkanya emang Blackbeard nerusin will-nya si Sebek gitu. Benar. Bukan ayah langsungnya gitu. Benar. Jadi ini panel yang ini ya yang katanya ininya kebelah nih. Iya, gunungnya terbelah. Benar. Teman-teman jangan ini ya, tangan tergocek Oda, teman-teman. Jangan tergocek. Oda tuh suka gocek-gocek, teman-teman. Hati-hati. Iya, karena potongannya rapi banget, itu khas OP-OP Nomi atau kayak swordsman yang jago yang bisa kayak gitu. Kalau ini masalah gunung ini kok, balik lagi kan orang bilang itu adalah OP-OP gitu ya. Nggak selalu teman-teman yang potongin kayak gini cuma OP-OP. Gue punya ini kok. Gue punya teori kok. Kenapa? Bara-bara kok. Dia udah awakening dan bisa belah kayak gini loh kok maksudnya. Iya sih, bara-bara kita belum tahu loh kemampuan awakeningnya sejauh apa. Soalnya bara-bara kan emang ke diri sendiri kan. Iya. Tapi kalau awakening, tapi kan paramesia kan. Iya, kalau bisa awakening mempengaruhi keadaan sekitar bisa dibelah juga. Ya, ini gue udah siapin di panel selanjutnya tadi. Boleh kita lihat nih di panel selanjutnya ini tadi gue sempat lihat juga. Nah, ini dia. Jadi buah iblisnya, bukan buah iblis ya, efek dari gunung terbelah itu antara kemungkinan besar dari kita nih sejauh ini taunya OP-OP ya, teman-teman banyak teori di luar sana bahwa pose dua tangannya itu sama dengan posenya Lau gitu, OP-OP-nya Lau gitu ya. Tapi ada juga yang pikiran bahwa ini tuh bisa jadi bara-baranya Bagi juga gitu loh. Karena sebelumnya kita lihat sebelumnya juga posenya si Sebek bahwa ini yang selanjutnya Koko ya. Ini bisa nyambung sebenarnya ke yang selanjutnya yang gue nih coba kasih lihat yang bukan next, bukan yang itu next lagi. Nah, ini dia. Ini yang lagi rame teman-teman. Ini yang lagi rame banget. Ini lagi rame banget karena posisinya di sebelah muka sebelah kanannya Sebek itu mirip sama Blackbeard. Muka sebelah kirinya sama kayak Bagi. Iya, tapi sebenarnya ini kalau di luar dari ini benar atau tidaknya ya. Tapi ya bisa aja kan orang ya bereaksi mata sebelah lebih besar atau enggak gitu loh. Kan bisa aja kayak bisa, The Rock gitu kan. kayak The Rock gitu kan. Ya karena mungkin bengisnya dia atau segala macam. Di luar ini memang mereka bahwa nanti Oda memang confirm bahwa mereka ini ada hubungan gitu loh. Dengan juga kayak gitu, ini bisa jadi ya nggak ada apa-apa. Memang bisa mukanya Sebek cuma kayak gini aja gitu loh. Memang posenya aja. Posenya gitu. Kebetulan mirip. Ini terus terang emang ini hype-nya Nakama. Beberapa Nakama saat ini hype-nya gini. Dia kalau menurut gue sih memang ini cocok logi ya. Sekali lagi karena nggak ada konfirmasi Bagi tiba-tiba jadi anaknya Sebek atau ada hubungan. Tapi sebenarnya menyambung kok. Kan kita kan bahas awalnya kayak Bagi tuh kok Bagi tahu gitu apa segala macam terkait Blackbeard gitu loh. Tapi jadi menyambung gitu. Jadi kayak mungkin Bagi ini tahu gara-gara apakah dia saudaranya kah atau memang dia sudah kenal dari dulu udah pernah sama Blackbeard gitu ya sama Blackbeard. Iya gitu loh. Jadi memang nakama-nakama ini memang pintar ya untuk nyari-nyari celah-celah kayak gini gitu loh. Nyari kemiripan yang kecil seperti ini. Ya ini kalau nggak ngeliat gambar ini memang gue juga nggak nyangka gitu kalau Bagi sama Sebek ternyata kalau dilihat iya sih ini mirip banget gitu panelnya. Iya. Sebelah-sebelahan yang satu benar mirip. Kenapa gue juga bilang bahwa bara-bara gitu kan karena bisa.
ini kan bisa nyambung ke sana Bisa teman-teman. nyambung ke sana. Jadi bara-bara sebelum dimakan bagi, dulu dimakan Iya, sebek. tapi pas dimakan bagi jadi lawak gitu Iya, kan. jadi lawak. Buah iblisnya gitu loh. Karena kan balik lagi tergantung penggunanya Iya, buah iblis tuh. Kalau bener. penggunanya nggak kuat ya Bener. gimana Nah, ya? kalau dipakai oleh seorang sebek ya, gunung pun bisa tuing Terbelah. gitu. Karena dia udah awakening. Bagi tuh sampai Bener. sekarang belum awakening Karena buahnya. buah iblisnya bagi ini sebenarnya OP, ditebas sama Mihawk aja, tuing gitu iya, doang. itu masih jadi perdebatan tuh sampai sekarang. Apakah Mihawk nggak pakai haki? Beberapa sih ada yang bilang Mihawk nggak pakai haki waktu nebas bagi. Tapi kalau menurut gua agak nggak mungkin. Karena itu perang gede lawan Shirohige. Iya. Masa sih Mihawk setengah-setengah iseng-iseng gitu nggak pakai haki? Maksudnya dia udah apa ya, udah tanpa sadar gitu, udah alam bawah sadar aja. Iya, Pendekar iya. pedang selevel dia ya pakai haki lah pasti. Masa nggak pakai haki gitu, kecuali dia lagi main-main kayak pas lawan Zoro tuh pakai pedang kecil. Nah, Iya, benar. ini udah pakai black blade-nya dia loh, pakai Yoru. Jadi kayaknya Iya. nggak mungkin lah kalau nggak pakai haki. Jadi mungkin nih buah iblisnya bagi tuh emang lumayan OP gitu. Iya. Nah, menurut kalian gimana nih teori untuk buah iblisnya si Sebek nih teman-teman? Apakah ada teori lain dari kalian juga atau ada masuk dari teori kita berdua tadi Ya, juga? selain yang udah kita sebutin nih. Jadi teorinya adalah buah sebek itu OP-OP Nomi atau bara-bara Nomi. Atau mungkin yang Tapi dari epic sih awal kalau Cerberus. bara-bara sih Iya. Coba menurut kalian gimana? Mana yang paling possible atau paling make sense menurut kalian, guys? Atau Gitu. ada juga yang kalaupun memang dia ini kayak Enggak, gini ya, ini menunjukkan bahwa dia memang benar-benar ayahnya Blackbeard kok. Tapi dengan dua kepribadian. Kalau menurut gua ya, kalau dia memang itu menunjukkan itu dia dua sifat yang berbeda gitu ya. Anaknya 3 kepribadian gitu loh kayak. Jadi nambah gitu. Iya, jadi Bapaknya dia kayak merasa wah ini dua ini aja nggak cukup atau gimana ya teman. Jangan hujat saya teman-teman ya. Ini teori liar aja gitu karena dia menunjukkan dua reaksi yang berbeda dari wajah yang sama gitu loh. Benar-benar. Karena emang apa ya? Fans itu emang teorinya dari dulu emang liar-liar karena sebelum ada statement ini dulu pernah ada teori, mungkin kalau kalian tahu, kalau Dragon itu anaknya Sebek bahkan. Karena yang tadi nih ya. kita kasih lihat nih siluetnya di tadi ini, yang di Canva. nah Sebelumnya. yang ini karena dulu waktu Sebek belum pernah diperkenalin masih siluet, bentuknya kan kayak gini. Ini banyak yang bilang mirip banget sama Dragon, lihat dari bentuk rahangnya gini rambutnya. Dan yang mana kita tahu ini langsung terbantahkan di chapter terbaru karena dia bukan gitu kan. Tapi ya apa ya? Sebenarnya teori ini juga banyak kelemahannya. Kalau kita lihat kan nggak mungkin dong Dragon anaknya si Sebek. Maksudnya Sebek setua apa gitu sampai Dragon bisa jadi anaknya. Sama gitu. ini juga sih. Oda kan selalu bikin siluet yang terlalu berbeda jauh dari fisik aslinya gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak bisa diambil dari situ gitu. Cuman kalau yang tadi ya udah bukan siluet, jadi lebih apa ya, mungkin lebih possible ya guys ya. Tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan kalau itu cuman kecohan Oda atau teori liar dari fans atau nakama aja gitu yang terlalu liar teorinya. Tapi sejauh ini dengan dikonfirmasi sama Oda bahwa Sebek itu adalah ayahnya Blackbeard, berarti teori para nakama ini ada beberapa terbukti ada yang terbukti lagi. Kongres buat para nakama. Keren. Oke. Mantap yang udah berteori soal itu. Ini kan kita syuting sebelum chapter terbaru akan keluar gitu kok ya. Kemungkinan ini akan naik setelah chapter terbaru keluar. Nanti kalau misalnya ada informasi-informasi baru lagi itu di chapter 1155 ya kita nggak tahu ya, nanti mungkin kita update aja. Semoga nanti ada yang benar dengan teori kita pada hari ini kita syuting gitu. Betul. Ya, jadi kalau nanti siapa tahu pas kita ini videonya tayang ada yang udah baca chapter 1155, bolehlah langsung taruh di kolom komentar aja guys. Mana yang ini gitu biar kita juga lebih update nih gitu. Iya, itu dia. Nah, terus soal Blackbeard, tapi ada satu lagi sih soal Blackbeard sebenarnya yang gua ini tadi ini kan kapalnya yang paling terakhir. Nah, senjatanya nih. Ini senjatanya cuman muncul di flashback doang waktu dia masih kecil. Ini yang dia si Bagi waktu ketemu Bagi dan bilang itu dia nggak pernah tidur tuh. Ini tampilannya kan kayak yang tengah ini sama. Ada satu lagi flashback waktu dia masih di krunya Shirohige, dia pakai senjata cakar ini juga. Dan ini banyak fans yang berteori kalau ini tuh senjata yang bikin luka di matanya Shanks. Iya, tapi Shanks sudah konfirmasi sendiri juga kan bahwa ini dihasilkan sama dia, sama si Kurohige gitu maksudnya. Cuman
pakai apa kan kita belum tahu nih. Kalau banyak fans yang nyangka pakai senjata ini. Ya, ya. Cuman yang menjadi pertanyaan gue, kenapa senjata ini kalau memang ini senjata ininya dia gitu ya, kenapa nggak dipakai lagi? Iya, ya. Hilang kemana gitu? Bener sih. Maksudnya ini senjata yang bisa melukai salah satu calon Yonko masa depan. Maksudnya Shang sejak waktu muda belum jadi Yonko, ya tetap kuat lah. Nggak mungkin dia dulunya lemah gitu. Emang dari awal juga dia udah kuat. Iya. Ini dia bisa bikin luka permanen di Iya, sininya apa gitu. mungkin ya ini senjata dia sebelum dia punya buah iblis, yami-yami aja sih Mungkin. jadi ya mungkin dia memang cuma punya itu pada saat itu kan. Ini jadi senjata gua utamanya gitu. sebelum Setelah dia- gua punya yami-yami ya udahlah gua udah nggak butuh lagi. Atau ini yang jadi teori dari gua adalah Blackbird ini jadi dulunya mungkin kayak waktu masih kecilnya sebelum dia dimasukin jiwanya si Sebek. Itu kepribadiannya mungkin beda, yang lebih serius, kayak yang kita lihat mukanya kan lebih serius, lebih ini gak pernah tidur dan lain-lain, pakai senjata ini. Jadi selama perjalanan dia sama si Rohige, tiba-tiba dia entah dari mana bisa dapat jiwanya si Sebek itu, dan baru dari situ personalitinya berubah, termasuk gaya bertarung dan senjatanya juga berubah gitu. Jadi dia nggak pernah pakai senjata ini lagi karena dia udah jadi orang yang baru. Tapi di senjata ini kan Bagi udah bilang bahwa dia orang yang berbeda. Di senjata dia cuman bilang dia adalah dia nggak pernah tidur doang. Dia cuman orangnya apa ya, maksudnya si Bagi tuh orangnya aneh lah gitu, bukan orang biasa. Gitu, Tapi dia nggak pernah kalau dari tidur. aku kayaknya memang di sini tuh dia udah memang dari kecil memang sudah jadi pribadi yang beda aja sih kok. Bisa ya. Kayaknya ya. Dengan ya alasan dia nggak bisa tidur apa ya, karena dia punya tubuh Banyak yang unik kepribadian. gitu. Iya. Jadi yang satu tidur, yang satu Sip-sipan bangun, gitu, sip-sipan, sip-sipan jadinya ganti-gantian. Make sense Gitu kalau itu. sih. Antara itu atau ya ini. Yang gua cuman pertanyakan ya cuman itu, kenapa dia nggak pakai senjata ini lagi gitu. Nggak pernah dipakai lagi loh seumur-umur. Habis itu dia pas selalu pakainya pistol 3. Waktu bunuh si Rohige juga pakai pistol, ditembak gitu. Dia terinspirasi sama Warframe ini kayaknya. Terinspirasi Wolverine sih pasti nih. Sama ada satu orang lagi yang terinspirasi sama Warframe, teman-teman. Kita lihat nextnya. Siapa nih? Ini dia kan. Bagi juga sama kok senjatanya. Lihat 3 juga pisaunya kok. Iya. Emang Saudara udah fix lah, valid berarti, ini. berarti emang mereka katak beradik sih. Katak beradik. Udah valid ini mereka ini. Kalau Bagi sebenarnya kan ya dia pisau inilah, ini ahli Pisau para akrobat megangnya badut-badut, gitu, iya, badut benar, akrobat benar, megang benar. pisaunya gitu. Benar. Cuman ya kalau mau dicocok logiin sama teori tadi ya masuk juga sih. Jadi iya katak kan. beradik. Katak beradik bro dia ini. Wolverine Oke. ya, benar. Oke. Nah, ada lagi nggak sih Next ini apa gambarnya? kita bahas apa? Ada lagi nggak sih gambarnya? Nah ini kalau ini apa nih kok? Oh, ini inspirasinya. Jadi gini, inspirasi Oda waktu bikin Blackbeard kan dari bajak laut asli Blackbeard. Itu namanya adalah Edward Teach alias Tetch, ada disebutnya. Nah, di One Piece itu diterjemahin jadi 3 karakter ini sebenarnya, Edward Newgate, Marshall the Teach, dan sama Tetch. Tetch itu sendiri gitu. Oke. Sebenarnya ini cuma buat itu doang sih. Tadinya gue mau bahas yang soal 3 di intro, tapi ini kayaknya udah kelewat. Jadi Maaf ya saya. apa. Soalnya saya nggak ngerti ini Aman. tadi belakang. Aman. Ini kita masih ada gambar lagi nggak sih? Kayaknya masih ada deh. Jadi gini guys, kita kan udah tahu nih kalau Blackbeard ini diambil dari Blackbeard asli dunia nyata yang tadi itu. Jadi Edward Teach itu kalau di One Piece kan diubah jadi Edward Newgate, Marshall the Teach sama si Tetch, 3 anak buahnya si Rohige gitu. Jadi 3 orang itu. Nah, ini tuh ada beberapa kemiripan dari kisah aslinya si Blackbeard sama si di One Piece sama si Rohige. Yaitu gini, si Blackbeard ini dulu tuh pernah sama-sama bekerja buat bajak laut yang lebih terkenal. Jadi dia awalnya Blackbeard yang asli itu tuh dia awak kapalnya pernah jadi vice captain dari bajak laut namanya Benjamin Hornigold. Dan di Benjamin Hornigold ini bajak laut pertama yang bikin Republic of Pirates gitu. Jadi dia sosok yang di inilah, jadi mungkin mirip sama si Rohige gitu, sosok yang dikagumi para bajak laut gitu kan. Jadi di situ ada kemiripan tuh sama Blackbeard. Terus Blackbeard ini yang asli dia pernah nerima King's Pardon. King's Pardon itu jadi kayak semacam amnesti dari kerajaan gitu. Dia sebagai bajak laut diampuni dosanya dan jadi rakyat biasa lagi. Tapi nggak lama dihianatin lagi jadi bajak laut lagi. Dan itu persis banget kan sama Blackbeard yang sekarang. Pernah jadi si Chibukai, artinya itu udah diampuni dong sama pemerintah, udah jadi bagian dari pemerintah, dan langsung betray lagi habis itu dia dengan nyerbu ke Impel Down gitu. Nah di situ tuh kemiripan Blackbeard yang di One Piece sama Blackbeard di dunia nyata gitu. Sama-sama pernah jadi anak buah bajak laut.
Dan sama-sama kejam juga. Sama-sama kejam juga sih, sama-sama Iya. mengerikan. Tampilannya emang kayak gini lah, mirip banget. Iya Oh, ya. sama satu lagi, sorry. Sama-sama selalu pegang 3 pistol. Itu. Wih gila, benar-benar mirip berarti ya. Iya, ada alasannya Oda nyelipin yang gambar tadi tuh ada 3 Iya, pistol 3 di pistol. ketinggalnya. Karena Blackbeard yang asli juga emang senjata utamanya salah satunya selalu pakai pistol 3 di ininya. Gitu. Itu yang gua tahu. Oke. Nah, kita Nah, ini balik dia. lagi nih ke Nah, ini dia tuh gambarnya yang di ininya tuh 3. Kok itu jadi banyak banget. Itu mah mah banyak banget. itu mah ini golok itu. Mm-mm. Golok. Ya, yang di badannya, yang di samping ininya. Golok. Dia ngambil Ya, dari ya. Indonesia nggak sih itu berarti pada saat itu? Inspirasinya dari Indonesia ya, senjatanya golok. Edward Teach. Coba lihat yang wanted-nya itu, Edward Teach. Poster aslinya ya. Ah ya, Edward Teach tuh dulu waktu aslinya seinget gue ya, bounty-nya tuh cuma 400 pound sterling. Ya, sama banget ya ininya, poster One Piece-nya sama poster Ya, One Piece ya. Stylenya sama yang di Stylenya One sama Piece Dead ya. or Alive gitu. Tapi Wanted. bedanya nggak ada harganya aja di sini. Oh 100 iya pounds. benar. Iya. 100 pound doang. Kecil sih kalau di Pada saat itu pada saat itu gede, ini bro. tahun berapa? Tahun 1700-an ini Iya, harusnya. pada saat itu mah. Iya bener tuh, 1712 tuh di paling bawah tuh. Iya, Maret 1712. Gila. Nice. Pirate Nah, zaman nanti dulu pakai Y. hati-hati teman-teman ya. Chapter 1717 nih berarti ada sesuatu nih teman-teman. Masih banyak Sekarang tuh udah berapa? baru 1100 sekarang. Kalau sampai kalau sampai 1700 sana tamat kayaknya One Piece tamat ya atau enggak meninggal kayaknya. keburu meninggal sih gitu sih, si kids 1700 yang meninggal lagi. ini kayaknya di situ deh teman-teman. Enggak sih, jangan sampai Jangan dong, sampai udah ya. tolonglah. Jangan sampai Masa sejauh sampai itulah. 1700. Iya, saya udah bangkotan teman-teman nanti teman-teman. Ini nungguin sampai chapter 1100 aja nungguin berapa tahun kita? 20 tahun loh. Iya. 25 tahun lebih itu. Bayangin kalau masih ada 600-an chapter lagi. Selamat menikmati guys. Kalau udah nggak libur, Kalau tapi kalau libur udah pasti libur soalnya pasti dia. libur. Soalnya udah tua, ada Iya, sakit-sakitan teman-teman. kasihan dia kalau dipaksa terus juga malah jadi nggak sehat nanti. Sekarang aja udah kejar tayang. Iya, makanya banyak banget yang spillnya kasar gitu teman-teman. Iya. Di spill kasar. Beda. Iya. Sama ini dulu cara dia nge-spill sesuatu tuh lebih lebih bagus. Makanya banyak yang bilang peak storytellingnya Oda tuh pas pre-time skip, pas post-time skip udah agak-agak kejar setoran gitu. Banyak yang agak-agak kecewa, kayak contohnya di Arc Wano. Banyak yang nyangka silsilah keluarganya Zoro kan di reveal di situ gitu. Tapi ternyata di revealnya cuma di kolom SBS. Kasihan Ya sih? Zoro seininya. Kasian banget kan fansnya. Maksudnya banyak yang berharap di revealnya tuh kayak Enies Lobby lah gitu. Kita ngelihat backgroundnya Nico Robin tuh di arc Enies Lobby dengan bagus gitu, dengan bagus rapi banget, gitu rapi. ya. Nami juga misalnya di pas arc Arlong Park itu backgroundnya Nami benar-benar kelihatan dengan jelas. Dan yang lain-lain juga sama. Kalau pre-time skip cara dia reveal jauh lebih bagus. Kalau yang post-time skip cara dia reveal banyak yang terburu-buru, Iya, terus terang. kasar banget. Kasar. Kayak udahlah biar cepet aja gitu daripada gue harus nambahin mungkin 10 chapter lagi buat ini, mendingan gue beresin aja. Bener. Tapi sebenarnya berarti One Piece ini masih lama banget teman-teman. Tapi karena Oda ini dia benar-benar udahlah ini kita terburu-buru spill aja di sini gitu. Ya di satu sisi kita maklum juga sih karena itu ya. Kalau nggak ya itu tadi mungkin sampai chapter 1700-an ntar baru tamat. Iya benar. Rasanya gitu jangan-jangan. Gitu. Oke, nih balik lagi ke yang panel ini kok ya. Based on teori yang aku bilang bahwa dia makan openomi gitu ya. Ini ngaruh juga sama teori kita tadi bilang bahwa si Blackbird ini gabungan hasil dari openomi gitu kan, bahwa dia punya 3 jantung dan 3 kepribadian. Nah, bisa aja dia pun sudah bisa menyambungkan 2 kepribadiannya dia itu dalam satu tubuh gitu kan. Jadi kalau dia yang di sini bener ini udah OP gitu ya. Bisa gitu. sih. Kalau dia OP ya dia tinggal mindahin jantungnya sendiri ke Blackbeard yang sekarang. Bener, bisa jadi kan. Who knows gitu kan. Iya. Oke. Sama yang satu lagi yang aku notice bahwa coba lihat mukanya Sebek di bawah. Lagi-lagi tanda di mata sebelah kiri kok. Iya. Harold ada Harold 2. punya 2. Ripley punya 1 sampai kaki. Waktu itu siapa lagi yang kita lihat satu lagi ada di matanya ya? Yang pas kita lagi lihat replay itu sama juga, dia punya tanda juga di pokoknya sebelah kiri, mata sebelah kiri gitu loh.
Iya, Nah, itu bukan rambut guys Nah, kelihatannya sih. sekarang Sebek pun punya juga tanda seperti itu. Tapi setelah kemarin aku ada baca-baca beberapa ini ya, coba teman-teman coba teman-teman kakak-kakak admin cari Jolly Rogernya Shanks deh. Apakah ini memang tanda-tandanya ciri khasnya raksasa? Tapi nggak mungkin. Sebek bukan raksasa kan? Sebek bukan raksasa, Iya. Shanks juga bukan raksasa, tapi Tapi dia punya hubungan sama raksasa sih. bener. Nah, tapi Jolly Rogernya Shanks pun Iya, bukan iya. nggak tahu di balik sebuah itu apakah ngaruh apa enggak pedang, dia ini pedang sendiri, yang lain tuh kan tulang gitu kan. Rata-rata tulang. Dan Shanks itu sama sekali ini tuh bukan Ya. kayaknya di tengkoraknya ini bukan menandakan lukanya dia. Bener. Nakama sih sebagian besar berpendapat ya itu luka yang 3 garis di matanya dia. Bener. Tapi kayaknya ini Kayaknya bukan deh. enggak Ini seperti itu. lebih dalam ngaruh lagi. lebih ngaruh ke tanda-tanda yang dipunya sama Sebek, Harald, sama Replay gitu. Iya sih. Mungkin masih ada lagi yang belum di-spill sama Oda mengenai tanda ini teman-teman. Apakah ini ada garis keturunan khusus atau apa gitu, ada klan khusus kah atau gimana gitu ya. Soalnya agak gimana ya, maksudnya ngejadiin bekas luka sebagai ciri khas sampai dijadiin bendera itu agak kurang ini sih. Bener. Kurang Shanks make pun dulu kan memang terkenal juga karena nggak cuma Shanks gitu ya. Roger juga dulu kan dikenalnya sebelum dia pakai topi bajak lautnya dia pakai Mugiwara gitu. Iya. Shanks setelah dia turunin ke Shanks pun pakai Mugiwara juga pada saat itu. Kenapa dia nggak pakai Mugiwara di Jolly Rogernya gitu? Karena itu yang dia punya dari awal. Sementara lukanya ini kan nggak pas awal-awal dari bajak laut. Mungkin setelah Jadi itu. ini ada sesuatu di tanda Jolly Rogernya si Shanks dan juga karakter-karakter tadi yang kita sudah sebutkan gitu. Betul. Nah, menurut kalian teori apa nih yang paling cocok dengan tanda di wajah sebelah kiri ini, teman-teman? Apakah itu bekas luka dari Kurohige atau seperti yang kita bilang tadi, ini adalah tanda dari para raksasa nih. Benar. Gitu. Soalnya so far memang itu cuma ada di raksasa ya, Tra ya. Sejauh ini itu. ya. Belum ada lagi di karakter sama lain. yang teman-teman kalau bisa notice itu ya, ini kan kemungkinan nggak cuma di muka, karena waktu itu pas replay di flashback yang Shanks ketemu sama Gaban itu tuh sampai paha teman-teman. Bener. Tandanya di sebelah kiri itu. Nah itu apakah ada pertanda khusus untuk apakah cuma tato-tato? Ya udah gitu aja gitu loh. Sama satu lagi ntar dulu coba cari kapalnya Shanks deh. Ini satu lagi nih buat penambah penguat hubungannya Shanks sama para raksasa nih. Kapalnya Shanks ya Pak, bagian depannya tuh yang paling, ini ada yang bikin juga dari akun Tamago Park, tapi dia nyambunginnya sama ini yang lain sih. Nah, kalau gua ngelihatnya ini yang figureheadnya alias bagian depan kepalanya ini Shanks itu kan ciri khas dari kapal-kapal Viking yang mana jadi dipakai sama kapal-kapal Elbaf. Kapal Elbaf tuh hampir semuanya kayak kapal Viking dan semuanya pakai figureheadnya tuh kayak gini, figurehead kepala naga gitu. Makanya yang kapalnya Dory dan Brogy juga sama kepalanya kayak gini, Great Eyrick. Dan ya ini, jadi itu tuh apa ya, kayak menguatkan teori kalau emang Shanks ini punya hubungan kuat sama para raksasa gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan besar Jolly Rogernya juga ada hubungannya ke sana gitu. Nah, sama yang ini yang teori dari Tamagon Park juga kemarin aku udah sempat baca juga ini yang sambungin sama Harley Tex ya. Tamagon Park ini juga bikin teori-teori juga bagus-bagus nih sama Harley Tex. Itu kepalanya monster sama ada ini apa sih namanya? Mother Flame di kapalnya Shanks itu gitu loh. Nah ini gue baru notice kalau yang Mother Flame bener juga sih. Kenapa Shanks pasang lambang api atau lambang matahari di situ? Apakah dia dari awal memang melambangkan dia pengikut Sun God Nika atau seperti kayak Tamagon Park dia akan melawan Sun God Nika gitu? Kalau kepala naga sih kalau menurut gua Shanks itu lebih ke memang ya kapal-kapal bangsa Viking aja sih inspirasinya. Tadi Koko ada bilang bahwa dia akan lawan Sun God kan? Kemarin ada beberapa saat lalu gue ada lihat kontennya si Kenta yang orang Jepang itu kalau teman-teman tahu ya. Jadi ada yang nanya ke dia, Kenta apa artinya Kamusari gitu. Kamusari itu kan artinya pembunuh dewa. Ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu pembunuh dewa gitu. Dewa pun mati gitu dalam itu. Nah
itu bisa jadi nyambung ke sana gitu. Luffy kan ini dewa kan kok. Iya kan? iya. Jadi bisa kayak kamu sarinya itu Kamusari skill yang membunuh dewa iya, gitu kayak ya. gitu kan kayak cocok logi gitu Cocok kan. logi lagi nih. Kamu sari itu pembunuh dewa gitu kan. Suatu saat Apakah dewa Luffy atau dewa yang lain nih gini kan? Iya, soalnya gitu. ada selain Luffy juga masih banyak loh Banyak dewa-dewa lain. dewa-dewa lain Ada yang seperti Enel. kita tahu ada juga yang bilang ada teori 4 dewa itu kok. Dewa Ya. hutan, dewa bumi, dewa Ya. apa segala macam Dan gitu. iya dewa laut ada itu disebut di Hardy Text juga. Bener. Dewa hutan. Gila banyak banget ya. Ya. Ini bisa Ternyata nyambung teorinya kemana-mana nih, gitu kok. luas banget bisa jadi kemana-mana. Lihat dari kita bahas Blackbird Lagi aja. dari Blackbird kenapa bisa jadi ngomongin Harley kamu sari Text, gitu kan? Kamusari, ya udah. Gitu. Tapi make sense sih. Kamusari itu Roger Punya Roger. Roger punya kan sebenarnya awalnya punya tuh Roger. tekniknya Roger Bener. yang diturunin ke Shanks gitu. Apakah Roger Se-OP itu gitu loh kamu sari. Maksudnya tapi yang gue bingung kenapa ya teknik se-OP kamu sari itu untuk lawan seorang Kid, untuk menghentikan seorang Kid aja harus keluarin kamu sari gitu loh. benar Gitu kan. Biar cepet Enggak, beres. kayaknya Oda nih kayak mau ngasih tunjuk kayak Ini ada Shanks satu ini- teknik yang bisa benar-benar super powerful bener, gitu. bener. Bisa ngebunuh dewa sekalipun. Walaupun di satu sisi itu adegan lawan Kid, gua agak ininya tuh kasihan Kid sih sebenarnya, nggak fair banget. Bener. Kid itu bounty-nya 3 miliar loh. Skill se-OP kamu sari harus Iya, harus diinin ke Kid gitu loh. kayak kasihan banget Kid. Jadi kayak Jadi nggak kayak dapet Oda tuh spotlight. pengen nge-spill bahwa ini ada kekuatan ini loh kamu sari ini dari super powerful. Jadi ini nggak cuma Roger punya doang gitu loh. Shanks juga punya. menurunkan skill itu dari Roger gitu Dan kan. skill ini saking powerfulnya, maksudnya orang dengan bounty 3 million aja, maksudnya Kid ini bisa lawan Big Mom loh, bisa taruh lawan Kaido lumayan inilah mengimbangi gitu. Jadi levelnya at least di level komandannya Yonko atau Yonko level lah bisa dibilang gitu. Benar, Kalau nggak juga benar. sedikit di bawah Yonko level. Dan ini sekali tebas kalah gitu. Sekali tebas loh. Berarti ini teknik yang Se-OP sedemikian itu, powerful teman-teman. gitu Iya. guys. Kamu sari ini. Jadi entah ya gitulah, terbagi lah pro dan kontra lah. Ada beberapa yang menganggap kecewa jadi kayak Kid, wah power levelnya jadi kayak lemah banget kelihatannya. Tapi di satu sisi ini menunjukkan ya kalau kamu sari itu sedemikian powerfulnya. Iya, guys. iya. Jadi kayak yang tadi Oktra sampai bilang, di-spill sama Oda gitu kan. bener-bener teknik membunuh dewa gitu bisa jadi. Benar. Gitu. Itu Menarik dia. sih. Bisa nyambung ke sana gitu ya dari Blackbird kita teman-teman. Gimana guys menurut kalian guys? Ya. Langsung taruh di kolom komen. Jadi hari ini kita ada 2 PR nih buat teman-teman nih buat nulis di sini teori tentang Blackbird dan juga tentang Jolly Rogernya si Shanks Rogernya tuh. Shanks Jadi nih. bisa masuk ke sana teman-teman ya. Karena memang erat hubungannya kan dengan lukanya dikasih Blackbird, jadi masih nyambung lah. Tapi menurut gue itu enggak banget, bukan tanda lukanya sih teman-teman. Sama-sama. Coba Gua juga teman-teman sependapat. tulis lah. Apakah Menurut- teman-teman sependapat atau tidak? Menurut gue juga itu bukan dari lukanya Shanks sih, terlalu terlalu simple. Kalau Betul. bekas luka dijadiin lambang di bajak lambang ini Jolly bener, Roger gitu. Bener. Kayaknya buat episode kali ini udah cukup kali ya Traya. Kita Ya. udah cukup lama nih dari tadi yapping soal Kurohige dan Kurohige. beserta teori-teorinya gitu. Nah, aku percaya juga, aku sama Kostif juga percaya teman-teman pasti punya banyak teori tentang Kurohige. Betul. Teman-teman feel free banget buat nulis teman-teman, jangan takut salah. Jangan Karena takut salah. kita semua berteori di sini. Ceramah adalah tempatnya kita Bener, bercerita ya guys ya, berteori. Belum tentu semuanya benar, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita memperbolehkan kalian Semua buat berteori, nggak apa-apa karena gitu. itu yang bikin kita happy. Bener, Sebagai bener. nakama salah satu kesenangan kita Bener. adalah ya berteori, Bener. membahas cerita-cerita dan misteri-misteri One Piece yang memang banyak gitu, luar Iya. biasa banyak dan dalam misterinya Iya. gitu. Sama ini juga apa namanya? Kalau kita benar berteori happy juga gitu. Belum tentu teori kita semuanya salah gitu, teman-teman. Mungkin ada benernya. Iya, teman-teman bilang dari yang udah lama gitu ya, nakama-nakama bilang Blackbird ini adalah anaknya Sebek pas Sebek baru keluar gitu Ya. kan. Ya terbukti benar kan. Oda ngasih tunjuk bahwa Sebek ini papanya Blackbeard Ya. gitu kan. Pasti ada happy-nya Gitu. juga. Jadi apa ya? Jangan takut kalau salah, namanya teori, pasti ada kelemahannya guys. Pasti ada kekurangan, nggak ada teori yang perfect kecuali Oda yang nulis gitu kan sebagai pengarang cerita. Ya. Jadi pastilah ada kekurangannya, pasti ada plot hole-nya gitu. Yang penting adalah ya gimana kita mendiskusikannya aja Iya. gitu kan. Yang seru tuh di situ diskusinya yang seru. Betul. Gitu Betul. guys. Nah, kemungkinan dari teori Blackbird ini akan masih banyak yang bisa kita bahas sebenarnya, Banyak sebenarnya. Kok ya.
Nanti jadi nakama-nakama boleh banget tulis. Nanti kita mungkin bisa bikin part 2 sambil membahas juga Blackbeard Pirates kok ya. Iya, Karena bener. Blackbeard Pirates ini bisa kita bedah juga teman-teman. Ini baru kaptennya doang ya. Bener, baru kaptennya udah sepanjang ini teman-teman. Ya, nanti kita bisa bahas juga kayak kemarin kita bahas Roger Pirates kok ya gitu. Soalnya kadang-kadang kita juga ke trigger atau terinspirasi dari komentar-komentar kalian juga nih. Wah, ini ternyata menarik juga, bisa kita jadiin bahasan gitu. Jadi jangan malu-malu, langsung aja taruh di kolom komentar ya guys ya. Betul, itu dia. Oke, sampai sini dulu aja buat episode ceramah kali ini ya para nakama. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa sekali lagi nih di like and subscribe channelnya dan di share juga buat ke teman-teman kalian para nakama-nakama lainnya. Dan semoga kita bisa mengundang bintang tamu lagi nih di episode-episode lainnya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.